Bayangkan, dirimu adalah seorang khalifah, duduk di singgasana yang megah, disanjung sebagai bayangan atau representasi dari Tuhan yang ada di muka bumi ini. Namun, tak berdaya, pemerintahanmu itu diabaikan, kuasamu dikebiri, dan hidupmu ditentukan oleh tangan lain yang menggenggam dunia. Inilah kisah dari sebagian Daulah Abbasiyah di masa senjakala kekuasaannya, saat para penguasa dari Bani Buwayh yang berbangsawan dari bangsa Persia, yaitu bermadhabkan Syiah yang mengendalikan jantung pemerintahan Islam antara tahun 945 hingga 1055 Masehi. Kekhalifahan yang dahulu bertata tinggi di atas segala kuasa, kini hanya menjadi lambang, hiasan tanpa kendali. Sang khalifah tak lebih dari seorang pegawai yang digaji, diatur, dan dijadikan alat legitimasi oleh penguasa sebenarnya. Dan Baghdad, kota yang pernah menjadi cahaya dunia, perlahan kehilangan cahaya pemerintahannya. Sebab pusat kekuasaan yang tadinya berada di Baghdad telah berpindah ke Siroj, di mana Bani Buwayh menata tampuk kekuasaannya menjadi 3 pilar utama. Yang pertama Ali, yaitu untuk mengatur wilayah selatan Persia. Yang kedua Hasan untuk wilayah utara. Dan yang ketiga adalah Ahmad yang mencengkeram Baghdad dan sekitarnya. Namun, seperti matahari yang tetap bersinar meski langit kelabu, ilmu pengetahuan justru tumbuh subur dalam bayang-bayang dekadensi ini. Laksana taman yang mekar di tengah reruntuhan istana, para pemikir besar muncul membawa cahaya pemahaman dan pencerahan. Lihatlah, Al-Farabi sang filsuf agung, juga Al-Mas'udi sebagai seorang penjelajah dan perawi kisah-kisah di dunia, dan Ibnu Sina sebagai figur jenius yang menjahit luka-luka umat manusia. Begitupun Al-Biruni, sang penakluk langit dan bintang. Dan masih banyak lagi bintang ilmu yang bersinar meski langit politik sedang mendung. Rakyat di lapisan bawah tetap bergerak, ladang masih ditanami, pasar ramai, pelabuhan penuh kapal dagang, masjid-masjid dibangun, rumah sakit dibuka, peradaban masih berdenyut, seolah tak peduli siapa yang memegang pedang kekuasaan di atas sana. Namun, di atas tirai kemajuan itu, bara perpecahan menyala, benturan antara ahli sunnah dan syiah tak terelakkan. Pemberontakan militer, intrik politik, dan kerusuhan sosial menjadi nyanyian sedih di jalanan Baghdad. Dalam kekacauan itulah sang khalifah yang lama dibungkam akhirnya memanggil bala bantuan dari timur. Datanglah Bani Seljuk, gelombang kekuatan baru dari padang luas Asia Tengah. Dengan semangat sunyi dan tangan besi, mereka menumbangkan dominasi dari Bani Buwayh dan mengembalikan setitik wibawa pada kursi khalifah meski tidak seutuhnya. Maka inilah pelajaran dari masa itu, bahwa kejayaan tidak selalu datang dari tahta yang kokoh, dan kemunduran bukan berarti kehancuran yang mutlak. Karena ketika politik runtuh, sebenarnya ilmu juga bangkit. Dan ketika pedang bersilang, maka pernak akan tetap menari. Sejarah akan selalu menemukan jalannya. Dan dari runtuhan Baghdad, peradaban Islam tetap memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru dunia.